depannya oleh kami cepat 12:10 sudah ada. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mau mendukung kegiatan salah seorang guru kita yang pada saat sekarang ini sedang mengikuti tahapan proses tentang pembekalan calon guru penggerak angkatan ke-6 yang ke depan nanti insyaallah sedang masuk angkatan ke-8. Jadi beliau akan mengimbaskan sekitar 1-2 ilmu dalam kaitan yang terbaik. Semoga menjadi bekal untuk Bapak Ibu semua, calon-calon guru dan juga para guru sekalian. Tunggu imam, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Suharto selaku Kepala Sekolah SMP Malangsa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa diseminasi program budaya positif sekolah terutama di SMP Malangsa. Intinya belum ke programnya tapi cuma pengenalan apa itu budaya positif di sekolah kita. Seperti itu Pak. Oke, next. Oke, saya mulai programnya. Apa itu budaya positif sekolah? Yang kita ketahui budaya positif sekolah adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di sekolah yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang akan diterapkan di sekolah dan lama-lama akan terbentuk menjadi budaya positif sekolah. Itu. Nah, budaya positif di sini meliputi 6 hal. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, sekarang ada yang mau jadi ke depan sebentar sebagai contoh 2 orang. Kita praktekkan juga tadi. Apa yang dimaksud dengan paradigma belajar? Nah, kita 2 orang yang mau jadi Kali slide 1 Bu, kurang lebih di slide 1 dulu. slide 1 Pak. Yang tadi yang budaya positif dulu. Yang berikutnya next. Nah ini dulu. Ya. Yang 6 hal itu Ibu ambil dulu pada kami semua. Bacakan dulu. Ada di slide selanjutnya. Begitu ya. Jadi ke posisi kontrol dulu. Tadi. Nah, kedua orang bantu. Bu Masita boleh sama Bu Mary ke depan. Nah, instruksinya adalah ya, kita ambil 2 orang saja sebagai contoh. Yang pertama ada A dan B. Berarti ada Bu Masita dengan Ibu Mary. Yang pertama ya, atau kamu anggap saja di tangan kamu ada sesuatu yang paling kamu anggap berharga, apapun itu. Ya, genggam seerat-eratnya sampai kamu merasa sudah aman. Nah, tugas selanjutnya adalah Bu Mary coba membuka genggaman tangan Bu Masita. Dan Bu Masita berusaha jangan sampai terpasang karena itu merupakan sesuatu yang gagal. Berusaha, boleh dengan apapun, dengan menuju, dengan menunjuk, atau menjadi. Coba 2 orang lagi. Coba Ibu. Nah, coba. Oke, Terus. nah, coba. Ayo. Oke, silakan ya adik sebelah sini. Sebelah sini adik. Sudah berhasil? Belum bisa berhasil. Oke, sebelah sini. Aku Mona dengan Ibu. Ya, silakan. Siapa yang mau mulai? Ini berdasarkan kamu. Boleh kamu lakukan atau kamu lakukan? Iya. Kalau kamu tidak ingin melepaskannya. Tapi kalau saya mau melepaskan boleh. Oke, kita stop. Sudah. Terima kasih. Nah, sekarang kita ambil intinya apa? Tadi yang satu dikatakan bahwa kamu menggenggam tangan kamu sesuatu yang sangat berharga. Ya, kalau kita punya sesuatu yang berharga, kesannya pasti akan kita jaga dengan sebaik-baiknya agar orang tidak bisa mengambil. Yang kedua, nah, yang satu lagi biasanya dalam mengambil secara paksa apapun caranya agar bisa mendapatkan apa yang dia punya. Nah, disinilah yang disebut dengan posisi kontrol diri. Apa posisi kontrol diri? Posisi kontrol diri adalah setiap orang punya kuasa atas dirinya sendiri. Mau digenggamkan, mau dibukakan, atau mau diberikan kepada orang lain, kitalah yang punya kuasa.
sendiri. Nah, disinilah intinya posisi kontrol ini. Oke? Nah, ada lagi. Next deh. Nah, ini dia. Perubahan paradigma baru. Apa perubahan paradigma baru? Yang pertama, kalau yang dulu sebelum-sebelumnya, sebelum kita belajar, yang kita tahu adalah kita memberikan stimulus kepada anak murid, anak respon. Mereka hanya mengikuti apa yang kita perintahkan, ya. Tapi di teori kontrol atau pilihan, kita punya kuasa atas diri kita sendiri, tapi kita menuntut anak, bukan kita yang minta anak kalau sesuatu apa yang kita mau. Jadi kontrol itu adalah fungsinya menuntut, bukan minta anak melakukan sesuatu. Oke? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol yang dikenalkan oleh Jason katakan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau kita kembalikan ke murid, berarti anak murid itu tidak bisa kita kontrol, hanya bisa kita tuntut. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada kerjasama di situ, kolaborasi. Dan terakhir, model berpikir menang dan menang atau win-win solution. Yang Fitri? Get next balik. Nah, disinilah yang paling intinya. Apa itu budaya positif? Budaya positif bisa dikeluarkan dari disiplin positif. Yang pertama adalah teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser. Yang kedua, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contohnya tadi, seperti apapun orang menurut kita, memaki kita atau apapun, tetap kalau kita punya kontrol terhadap diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Apapun kegiatan yang kita lakukan, tetap kita memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang. Jadi semua sama sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan makna disiplin. Ini akan kita kembangkan ke anak. Teori motivasi, posisi kontrol, lalu 5 kebebasan dasar manusia. Ini semua berkaitan dengan proses di sekolah yang akhirnya adalah menuju budaya positif. Sebelum kita tahu budaya positif itu apa, kita disiplin. Oke. Nah, apa disiplin? Yang kita ketahui apa yang dimaksud dengan disiplin? Secara umum disiplin apa? Kalau di sekolah yang namanya disiplin, apa sih disiplin itu secara umum yang kita ketahui? Iya, yang kita tahu adalah mentaati peraturan. Ternyata disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara bukan cuma taat, tapi lebih ke merdeka. Merdeka yang dimaksud adalah belajar. Lagi. Nah, nilai budaya positif selalu tersinergi dengan nilai-nilai kebajikan universal. Intinya, setiap budaya positif itu terbentuk untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia. Secara umum kalau kita, nilai kebajikan kita adalah profil pelajar Pancasila. Apa saja Bu profil pelajar Pancasila? Ini kita ya? Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan normal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah budaya positif yang tujuan utamanya adalah nilai-nilai kebaikan dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Nah, kita ketika melakukan sesuatu di sekolah, biasanya orang selalu memiliki motivasi. Motivasi secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada motivasi eksternal. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sering kan kita lakukan, saya tidak mau masuk ke sekolah, atau saya tidak mau datang ke sekolah karena takut hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal juga. Kamu hari rajin ya datang ke sekolah, berarti mengharapkan
puji, mengharapkan penghargaan. Yang kita butuhkan untuk menjadi budaya positif atau disiplin positif adalah yang ini. Motivasi internal, bentuk dari kesadaran diri sendiri. Tugas kita lah sebagai seorang guru untuk bisa membagikan motivasi intrinsik. Artinya, setiap anak secara sadar datang ke sekolah, secara sadar dan percaya diri datang ke kelas, ikuti pelajaran, menunaikan tugas tanpa ada faktor lain. Berat memang Bu, saya akui. Pasti yang sering kita lakukan ini bukan? Sadar tak kalau sadar ini? Nah, siapa yang maju berhasil ke depan nanti Ibu kasih hadiah. Atau siapa yang bisa berhasil maju ke depan mendapatkan nih? Berarti anak tujuannya kemana? Nah, yang akan kita ubah paradigmanya menghargai diri sendiri. Silakan Mas Wadi. Nah, kita lihat. Ini juga yang sering kita lakukan di sekolah. Kita bantu isi. Yang manakah hukuman, yang manakah konsekuensi? Oke, yang pertama, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita coba yang pertama hukuman. Oke, yang kedua. Hukuman. Oke, lanjut yang ketiga. Dari atas sampai bawah berarti semua hukuman. Oke, kita cross check jawabannya. Ya, apa kita lihat perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman biasanya tidak penting alasannya apa. Bentuknya berupa fisik. Dan biasanya refleks. Kamu nggak datang hari ini berarti kamu sering melakukan 10 kali. Dia bukan bentuk tanggung jawab dari apa yang dilakukan. Nah, dia terlambat. Sebenarnya mau terlambat, ya ditunda masuk ke dalam kelas berapa menit atau tidak boleh istirahat selama beberapa menit. Beda ya hukuman sama konsekuensi. Hukuman tidak tahu alasannya apapun, yang penting dihukum aja. Kalau konsekuensi, apa yang dia lakukan kesalahannya, dia perbaiki kesalahan itu. Loh. Murid disuruh mengenakan suatu hal di sekolah. Enggak. Beda kan konsekuensinya? Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Kan kertas yang dicoret-coret, berarti dia harus mengganti kertas. Kalau ini lebih ke fisik. Tumpahan air, berarti harus bersihkan. Sepatu sehari sekolah. Ini konsekuensi dari dia nggak belajar baca video orang. Bukan, kalau yang ini nggak penting siapa-siapa. Kalau ini kan konteksnya. Nah, inilah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata bila dibandingkan antara hukuman dengan konsekuensi lebih baik konsekuensi. Tapi ada lagi yang lebih baik di antara kedua itu selain hukuman dan konsekuensi. Dia adalah restitusi. Apa itu restitusi? Jadi kalau restitusi itu lebih kepada anak yang kita bimbing untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka yang melakukan kesalahan, mereka yang memperbaiki kesalahan tersebut, bukan dari kita. Ya, ciptakan komisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali berkelompok. Jadi intinya, biasanya kita seorang guru ketika anak melakukan kesalahan di kelas, kita yang menentukan hukumannya. Kita yang selalu mencari solusi ke masalah dari mereka. Ternyata di restitusi beda. Kita yang menuntut anak dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka mampu menggali informasi apa yang mereka mau. Ya, inilah namanya restitusi. Kita coba nanti restitusi. Nah, yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan,
dalam diri, mencari kebutuhan dasar, ciri-cirinya. Salah satu bentuk disiplin positif adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa keyakinan kelas? Ada yang bisa jawab? Kenapa pilihannya keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Yang kita tahu, kita setiap masuk kelas pasti ada peraturan kelas. Ternyata peraturan itu sifatnya kalau keyakinan lebih ke nilai, tetap keyakinan yang dia adalah nilai kebajikan. Ternyata setiap orang punya kesalahan itu berarti ada kebutuhannya yang tidak tercukupi. Masih ingat waktu kita hipnotising? Salah satu orang melakukan kesalahan itu alasannya adalah salah satu kebutuhan dasarnya tidak tercukupi. Bertahan hidup, kasih sayang dan terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi setiap anak murid kita ketika masuk dalam kelas, contoh, ya, ada yang kelas salah sekali. Nyata dia ketika ditanya, mungkin kebebasannya di rumah tidak dapat. Jadi mencari kebebasan dalam kelas. Nah, ini dia. Saya tanya, tadi videonya ada kasusnya sih. Sekarang coba perhatikan. Kira-kira posisi kontrol guru apa yang sering kita jalankan di sekolah? Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan manajer. Di posisi manakah kita? Biasanya, kok jujur saya sebenarnya di teman. Maka kadang-kadang nggak dihargai seperti itu. Akhirnya semuanya apa ya? Bermasalah. Karena menemukan salah, sebagai temannya juga, memantau juga, Apa juga? manajer dia, Iya. semuanya. Gimana tuh? Sebenarnya yang pilihan yang terbaik adalah kita menjadi manajer. Pernah ada pertanyaan seperti ini, Bu, apa bisa manajer itu menginput semua permasalahan yang terjadi di kelas? Sementara ada tingkat konteks anak yang beda-beda permasalahannya, dari yang level kecil sampai level besar. Apa bisa Bu semua manajer? Atau tidak seperti itu? Ternyata manajer itu sudah mewakili semua permasalahan yang terjadi, dan ini sudah diterapkan oleh beberapa CGP dan fasilitator. Apa bedanya dari kalimat-kalimatnya? Ke penghukum tidak ada alasan apa pun. Kalau aku buat merasa bersalah, kecewalah sama kamu. Anak langsung tunduk tanpa ada perlawanan. Kau teman, ayolah, lebih ke pertanyaan-pertanyaan saja. Yang ditanyakan masalah posisi kontrol. Ini kan kita bicara tapi kalau saya berpikir dalam level kita sebagai guru, kita juga sebagai orang tua, posisi yang mana-mana SMP ini kan dia memang dalam posisi yang tidak tahu salah, kan itu benar. Ada kalanya kan tipe anak juga berbeda-beda. Ada kalanya memang anak-anak itu perlu orang-orang yang bisa menghukum dia. Jadi kalau kita apa itu maksudnya? Karena kan tipe anak itu ada di rumahnya sudah dihajar segala macam. Kalau kita cuma sekedar bicara seperti yang mana mengenai gitu kan gimana? Benar sekali disampaikan oleh Bu Fitri. Jadi kemarin waktu kami elaborasi pemahaman terkait dengan pemasangan ini polemik yang cukup besar. Karena kembali lagi ketika ditanya, Masir mengalihkan seperti ini. Bu, memang idealnya semua ini yang terbaik adalah manajer. Tapi ketika manajer sudah tidak bisa mampu lagi mengatasi masalah tersebut, kita lihat besar kecilnya masalahnya. Tapi sekali lagi Bu, teori harus balance dengan aplikasi penerapan. Jadi tetap manajer dulu yang kita kejar, manajer dulu yang kita kejar. Soalnya dunia ini kan tidak sekedar guru yang ada itu guru dibilang kan gitu ya kan, dengan bahasa kayak gitu ya. Masih ya Kak ya, kata bilang. Jadi seperti itu. Jadi tetap manajer dulu yang pertama, setelah itu baru. Nah, di
dengan proses segitiga restitusi yang tadi, pemahaman dari semua segitiga restitusi. Anak lebih diajak ngobrol, mencari kebutuhan mereka apa, solusinya apa dari mereka, dan nantinya mereka bisa menemukan jawaban untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kita yang lebih, kita yang membantu. Menstabilkan identitas. Next adik. Next. Yang kegiatan kedua, mereka udah tahap berpikirnya udah tinggi. Yang ketiga, cuma itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya lagi sama saya. Maaf sebelumnya karena sempat terpotong tadi. Ada setelah tidak bisa dijelaskan sebenarnya budaya positif yang ingin diterima. Poin pentingnya itu apa itu yang bilang saya? Itu pengimbasan yang kedua. Jadi ini lebih mengenalkan dulu apa budaya positif di sekolah. Positif kontrolnya apa, segitiga restitusi apa. Lebih seperti itu dulu. Nanti ketika kamu bilang baru ada diseminasi kedua. Contoh misalnya saya mengambil budaya positif itu keyakinan positif yang pertama. Yang kedua baru penerapan nasionalisme melalui bahasanya 10 menit berguna. Di 10 menit bernyanyi lagu-lagu nasional. Tapi secara ini belum berguna. Nanti ketika itu baru mengenal lagi tentang praktik baik saya. Kalau saya kaitkan dengan yang hari ini, tadi apa namanya? Nah, kalau saya berpikir tadi gini, Budaya positif. akan ada satu budaya positif baru yang akan kita coba kembangkan, yang berhubungan nanti dengan lingkungan. Tapi memang yang dalam seluruh lingkungan hubungannya dengan lingkungan itu. Jadi kan budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sangat sering dilakukan di sekolah. Jadi kalau di CPT dia konteksnya kekuatan sekolah, bukan mencari yang baru, tapi menguatkan apa yang sudah di sekolah lebih dikuatkan lagi. Jadi teman-teman juga pernah bertanya, Pak, kenapa Anda coba yang baru saja Pak? Gitu kan? Nyata bukan seperti itu. CGP itu mengembangkan kekuatan sudah di sekolah, misalnya di startnya di prodi ini kita tinggikan lagi, tapi asetnya sudah ada di sekolah. Maka tema yang kemarin keyakinan kelas, saya secara umum masih sama, semua sama. Kebetulan kemarin sudah coba sama teman-teman, mereka rata keyakinan kelas semua. Saya nggak mau keyakinan kelas, saya tambahkan lagi sedikit. Gitu. Malah ada yang 5S sampah salam sudah ada kan. Gitu. Jadi kemarin sudah tanya sama kepala sekolah, Bapak punya something new yang lebih baru gitu. Iya, harapannya begitu. Karena kan ini kan bukan nasional kan yang memberikan orang yang benar. Dia memberikan satu masukan-masukan baru, gitu kan? Ternyata kami kembali lagi ke kekuatan sekolah. Juga pas penerapan visi juga, lihat konteks sekolah dulu kekuatan mana yang paling yang kita ambil. Jadi yang barunya kayaknya segitiga restitusi. Ada lagi hal yang mau ditanyakan? MHP jam 2. Coba ke budaya positifnya Bu. Oke, segitiga restitusi. Kita coba seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, ada yang bersedia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia untuk mendengarkan apa itu budaya positif. Semoga apa yang bisa saya sampaikan walaupun sedikit bisa berguna untuk kita dan bisa kita aplikasikan ke sekolah kita masing-masing, terutama kepada siswa-siswi kita di kelas. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.